malam yang ke-9 ya, tanpa terasa Bapak Saudara sekalian, ternyata ketika kita mengalir bersama Roh Kudus itu indah sekali ya. Jadi ketika kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, saya percaya mungkin apa yang orang lain katakan halangan, apa yang orang lain bilang tantangan, itu semua bisa kita lalui karena keindahan bersama Tuhan. Malam hari ini kita akan bahas hal yang juga sangat penting dalam kita bersekutu seperti ini. Sebetulnya itu tadi malam harusnya saya bawa itu, ternyata kemarin saya agak salah ya untuk melihat tema yang harus disampaikan, tapi saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan ya, karena semua mengarah, karena memang ketika kita diberi karunia Roh Kudus juga salah satu hal yang harus kita capai adalah kesatuan, kebersamaan, sampai kita akan ada di fase di mana kita punya yang namanya kesatuan roh. Nah, malam hari ini Bapak Saudara sekalian, ya, kita akan belajar sama-sama tentang 1 Korintus pasal 14. Sebetulnya kita akan baca di peraturan tentang pertemuan jemaat, tetapi tidak apa-apa, kita akan baca dari awal ya. Kita akan baca dengan cepat Bapak Saudara sekalian karena ini panjang sekali. Satu pasal kita akan baca, tapi saya akan jelaskan saja inti-intinya ya. 1 Korintus pasal 14 mulai ayat 1. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan seterusnya kita bergantian. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan dan nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, tetapi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika mutafirid tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyampaikan dirinya untukmu? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak dan berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohlah yang berdoa, tetapi akal itu tidak. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang yang bisa hadirkan sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu?
Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang beriman. Jadi jikalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar lalu atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua orang dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Oke, kita baca selanjutnya. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan suatu yang seorang mazmur dan yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri. Seperti yang dikatakan oleh, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajalah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus bertanggung jawab dengan sopan dan teratur. Haleluya, puji Tuhan. Banyak sekali ya Bapak Saudara sekalian. Kalau pertama yang kita bahas tadi, bagian pertama sampai ayat yang ke berapa tadi itu ya? Sampai ayat yang ke-25 itu memang penyataan secara umum ya, bagaimana bahasa roh dan nubuat itu disampaikan secara umum. Tapi kemudian di bagian kedua ya, baru kemudian secara spesifik Rasul Paulus menyatakan bagaimana penggunaan, bagaimana bahasa roh itu ketika kita ada di dalam
satu pertemuan atau satu ibadah, ya. Nah, malam hari ini cukup panjang, jadi saya berusaha dengan cepat untuk mengambil inti-intinya saja, Bapak Saudara sekalian, ya. Dari kedua bagian yang kita bahas tadi, sebetulnya bahasa roh itu bisa ada dua hal, ya, istilah tentang bahasa roh, karena memang kita mengenal bahasa roh itu kemarin sudah dibahas di seminar, ya, bahasa roh yang kita dengar, ya, hari-hari ini sebetulnya itu ada dua hal, ya. Ada bahasa roh yang bisa dimengerti dan ada bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Jadi bahasa roh itu yang kita dengar hari-hari ini itu ada dua hal, ya. Yang dengan ada istilah dari bahasa aslinya disebut dengan apa? Glossolalia dan juga Senolalia, ya. Ada dua hal. Nah, glossolalia adalah bahasa roh yang, ya, katakanlah secara umum tidak dimengerti oleh orang lain. Itu cuma dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Sedangkan Senolalia adalah bahasa roh yang disebut dengan bahasa lain atau bahasa yang baru atau bahasa yang bisa dimengerti. Contoh misalnya saya sebagai orang Manado kok tiba-tiba bisa bahasa Tiongkok, bisa bahasa Jerman dan sebagainya, itu disebut dengan Senolalia. Itu semua secara umum Alkitab mengatakan itu bisa, sah-sah saja, ya. Menurut Alkitab, tapi belum tentu menurut pandangan gereja-gereja yang ada saat ini, ya. Karena ada berbagai macam tanggapan. Kalau orang-orang karismatik kita melihat Pentakosta, karismatik, rata-rata malah sangat menekankan bahasa roh ini. Bahkan ada yang mengajarkan, ya, tapi saya tidak menemukan di dalam firman Tuhan bahwa bahasa roh itu bisa diajarkan. Saya nggak ngerti, mungkin dalilnya dari mana. Bahasa roh itu kan adalah sesuatu yang kita ucapkan cuma kita sendiri dengan Tuhan yang tahu menurut firman Tuhan, ya. Jadi ada yang bahasa roh yang tidak bisa dipahami orang lain, yaitu karena diri kita sendiri yang ngomong dengan Tuhan. Baik itu mungkin berkata-kata maupun saat kita memuji atau bermazmur seperti kata Rasul Paulus. Tetapi kemudian ada juga bahasa yang baru yang disebut dengan Senolalia yang bisa dipahami karena itu adalah bahasa, ya. Bahasa yang diucapkan yang seperti Rasul Paulus bilang, seperti bahasa, misalnya bahasa di dunia tidak mungkin ada sesuatu yang disebutkan terus kemudian itu tidak ada artinya, sehingga ketika Senolalia itu diucapkan harusnya ada yang mengerti, ada yang memahami. Paulus bilang kalau bisa orang-orang yang diberi karunia Senolalia atau bahasa lain, mereka itu harus berdoa supaya juga bisa menafsirkannya. Ya puji Tuhan kalau bahasa rohnya keluar bahasa Inggris, kan masih lumayan, ya. Tapi tiba-tiba dia muncul bahasa Kamboja, nah itu kan susah. Kalau bahasa Inggris masih lumayan, ya, rata-rata mungkin sekarang sudah banyak yang tahu. Ya. Jadi itu Bapak Saudara sekalian, bahasa roh. Jadi bagi kita jangan pernah mungkin ada yang merasa, oh apa ya bahasa roh. Nah sekarang saya menjelaskan secara sederhana. Di dalam kekristenan bahasa roh itu, ya, sampai sekarang itu masih berlaku dan masih relevan, ya, karena memang ternyata firman Tuhan katakan bahasa roh itu fungsinya untuk apa? Ya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau itu bahasa roh secara glossolalia, tapi kalau Senolalia itu harus betul-betul ditafsirkan. Nah, glossolalia ini itu bisa diucapkan di mana saja, ya. Karena itu untuk menguatkan diri kita sendiri. Ya, tetapi kalau yang Senolalia ketika ada di pertemuan jemaat, Alkitab mengatakan bahwa itu bisa diucapkan maksimal berapa tadi? 2 atau 3 orang. Ya, 2 atau 3 orang. Supaya apa? Supaya teratur, jangan sampai semua ngomong, enggak ada fungsinya. Ya. Di dalam pertemuan jemaat, ya mungkin ada juga yang berbahasa roh secara
apa namanya, glosolalia itu, tapi jangan sampai istilahnya mengganggu yang sedang apa namanya, yang sedang menyampaikan mungkin bahasa roh secara bahasa lain yang harusnya dimengerti. Kalau kita mengucapkan bahasa roh secara kita hubungan dengan Tuhan, seharusnya kalau kita lihat aturan itu tidak boleh menonjol, karena itu akan mengganggu apa namanya, pertemuan. Nah, kalau itu xenolalia itu bisa menonjol, dan kalau bisa itu harus ada yang bisa mengartikan. Ini saya menyampaikan secara umum karena sebetulnya penjelasan itu banyak, Bapak Saudara sekalian. Ya. Jadi sekali lagi di dalam kita bertemu seperti ini ataukah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, satu tujuan Rasul Paulus menyampaikan di pasal 14 ini, pasal 14 di Kisah Rasul 1 Korintus 14 ini, itu disampaikan oleh Rasul Paulus supaya apa? Supaya di dalam pertemuan jemaat itu ada yang namanya ada keteraturan di dalam kita menyampaikan karunia. Tidak sembarangan, ya, saudara sekalian. Tapi kita bersyukur selama kita mengadakan doa sudah 9 hari, ya, sudah 9 hari ini. Hari ini kita betul-betul bisa menikmati, karena ya saya bukan mau bilang bangga karena apa? Karena memang yang terjadi di gereja kita hari ini adalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada yang menonjol. Kalau memang ada 1-2 yang naik menonjol, ya itu semua ternyata ada yang bisa mengartikan, walaupun memang tidak secara apa namanya, mungkin keseluruhan. Jadi ada inti-inti yang disampaikan dan ada konfirmasi seperti apa yang kemarin terjadi, ya, waktu Pak Jatmiko, ya, naik, ternyata sebetulnya malam pertama waktu Pak Bram sedang berbahasa roh, ternyata ada yang bisa mengerti, bisa connect dengan Ibu Gembala. Begitu juga waktu Pak Jatmiko. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, ini harus kita pertahankan karena ini Alkitabiah. Ya. Ini Alkitabiah, harus kita pertahankan. Kenapa tadi saya katakan bahwa bahasa roh itu secara glosolalia itu di mana saja bisa. Dalilnya di mana? Ya, di di ayat 39. Ayat 39 berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk apa? Memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Jadi tidak boleh dilarang. Ya, cuma Bapak Saudara sekalian, bahasa roh itu ya mungkin bagi yang apa namanya, yang belum, terus kemudian bingung. Ya, firman Tuhan bilang, ya, kita berdoa minta sejahtera dari Tuhan. Kita harus menguji itu. Begitu juga dengan nubuat. Ya. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah pesan Tuhan. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan, yang dipercayakan melalui orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Yang juga tadi fungsinya cuma 3. Apa tadi? Membangun, menasihati, dan menghibur. Membangun, menasihati, dan menghibur. Berarti di luar dari itu, Bapak Saudara sekalian, ya perlu kita uji. Seperti beberapa waktu yang lalu kan sudah sempat saya sampaikan. Nubuat itu fungsinya untuk membangun. Membangun termasuk juga mungkin ketika ada dosa yang ditemplak, ya, supaya orang bertobat. Membangun artinya mungkin ketika ada orang dalam kekecewaan, dibangun supaya kecewanya hilang, terus kemudian dia kembali bersukacita. Itu namanya membangun. Menasehati, banyak berarti menasehati. Apalagi menghibur. Berarti nubuat itu tidak boleh apa? Menghakimi, atau apa lagi? Menakut-nakuti, atau menuduh, ya, apalagi memfitnah, ya. Oh, di tempat ini ada tadi baru 1 orang mencuri. Nah, hati-hati. Ya, kecuali kalau memang betul, ya itu harus, yang mencuri itu harus bertobat artinya. Karena firman Tuhan bilang juga nubuat itu untuk
membangun, untuk menasehati. Itu nubuat. Jadi di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, makanya selalu saya beri kesempatan kepada ada orang-orang tertentu yang mungkin diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan. Karena kadang-kadang ada orang yang sudah dipercayakan sesuatu tapi malu, risih. Mulai saat ini Bapak Saudara sekalian, kita uji ya. Kita kan nanti diberi kepekaan oleh Tuhan bahwa apa yang ada di hati kita ketika Tuhan taruh, mungkin kita dengar secara audible dari Tuhan, atau Tuhan bicara di dalam hati nurani yang mungkin kita menggebu-gebu untuk menyampaikan, kita uji. Ini memang betul-betul dari Tuhan. Pokoknya indikatornya itu membangun, menasehati, dan apa lagi? Menghibur. Kalau unsur-unsur ini ada, jangan ditahan-tahan, disampaikan saja. Ya, karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kembali lagi, jangan sampai kita asal menyampaikan. Nah, saya mau mengatakan begini, karena ini panjang sebetulnya Bapak Saudara sekalian. Jadi di dalam Alkitab kita ini ada hal-hal yang ditulis mungkin secara harafiah. Kemudian ada orang bilang, yang penting ada dalilnya, kita bisa lakukan. Tapi tidak semua seperti itu. Contoh kita lihat. Coba lihat di ayat 36. Sorry, dari 34 ya. Saya sampaikan secara umum saja ya. Karena kalau mungkin kita bahas lebih dalam, kemudian kita lihat dalil-dalil secara sejarah dan juga catatan-catatan para penafsir, ya mungkin terlalu lama. Jadi kita lihat di dalam ayat 34 firman Tuhan katakan demikian. Baca sama-sama 2-3. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya. Jadi kalau kita lihat dalil ini, kemudian mungkin ada yang bilang, wah berarti perempuan nggak boleh dong. Ya, perempuan nggak boleh bicara, nggak boleh menyampaikan sesuatu. Nah, ini konteksnya Bapak Saudara sekalian, bahwa ternyata di jemaat di Korintus banyak terjadi kekacauan. Salah satunya adalah ketika ada pertemuan seperti ini, ketika ada orang yang menyampaikan misalnya nubuatan, ternyata banyak perempuan-perempuan itu yang kalau di sidang itu menginterupsi. Ya. Jadi banyak yang motong-motong. Nah, setelah itu kemudian bertanya, tapi bertanya bukan karena untuk mengetahui, tapi bertanya karena dia merasa bahwa dia benar. Ya, ujung-ujungnya terjadi yang namanya kekacauan. Nah, dan waktu itu di zaman itu perempuan-perempuan yang menyampaikan menyampaikan sanggahan atau apapun itu cenderung kasar menyampaikannya, tidak sopan. Jika akhirnya kemudian dikeluarkan peraturan seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti terus kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu baca ayat ini terus kemudian masa, ternyata perempuan tuh nggak boleh ya. Perempuan nggak boleh itu di dalam pertemuan jemaat. Laki-laki tok yang bisa ngomong. Waduh, bahaya ini. Bukan seperti itu. Ya, karena Rasul Paulus itu dia menyampaikan ini tentunya juga ada dalam tuntunan Tuhan, dan tidak harusnya tidak bertentangan dengan dengan apa yang dia tulis juga ya di dalam firman Tuhan, bahwa ada perempuan-perempuan yang diberi karunia oleh Tuhan. Ya, ada karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan buat perempuan-perempuan. Contoh misalnya coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 9. Kisah Rasul pasal 21 ayat 9. Bisa ditampilkan? Kisah 21 ayat 9. 21.
Kisah Rasul pasal 21 ayat 9, mungkin ada yang sudah ketemu, bisa dibaca. Anak darah itu apa? Perempuan apa laki? Perempuan ya. Jadi berarti Tuhan juga ternyata mempercayakan nubuat buat para perempuan. Nah, kalau dipercayakan nubuat terus tidak boleh ngomong gimana? Lanjut ya. 1 Korintus 11 ayat 5. Baca. Tetapi tiap-tiap perempuan yang apa? Yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung ya. Kalau bicara kepala tidak bertudung sebagainya itu konteksnya lain. Tapi artinya di sini bahwa tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat, artinya perempuan juga itu bisa punya karunia, dan karunia itu harus dipakai di mana? Karena karunia itu harus dipakai di dalam membangun jemaat. Nah, kalau cuma karunia dipakai di rumah sendiri, dia bernubuat di rumah sendiri, tidak boleh berbicara di depan pertemuan jemaat, itu kan tidak mungkin. Jadi tadi saya sudah menyampaikan konteks kenapa ayat 34 sampai 36 tadi itu Paulus menyatakan hal seperti itu dalam pertemuan jemaat, ya. Memang tidak boleh banyak bicara, apalagi kalau sampai menyangga atau kemudian dan sebagainya, ya. Karena di zaman itu, tapi tidak tahu apakah zaman sekarang juga masih seperti itu. Ya, perempuan itu katanya kalau di zaman itu suka motong orang yang sedang nubuat, diinterupsi, terus kemudian ketika menyampaikan alasan atau apa cenderung kasar dan merasa paling benar sendiri. Makanya sampai sekarang itu ada istilah buat para perempuan, ras yang paling kuat. Itu dulu ya, enggak tahu kalau sekarang ya. Jadi itu Bapak Saudara sekalian, sedikit saya singgungkan itu karena memang pembahasan di pasal 14 ini banyak sekali sebenarnya konteks yang harus dipelajari, cuma tidak cukup waktunya. Kita bahas tentang bagaimana bahasa roh, terus kemudian kita bahas bagaimana nubuat, terus kemudian ternyata ya bahasa roh itu terdiri dari kesimpulan malam hari ini, bahasa roh itu terdiri dari dua hal, bahasa roh yang bisa dimengerti dan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Ya. Bahasa roh yang dimengerti itu adalah bahasa yang diucapkan sesuai dengan bahasa yang ada di dalam dunia ini. Terus kemudian bahasa yang tidak dimengerti adalah cuma kita sendiri dan Tuhan. Jadi sedikit tidaknya biarlah apa yang saya sampaikan ini membawa pencerahan buat setiap kita, sehingga di dalam ibadah kita juga praktekkan hal yang sama. Jadi di dalam setiap pertemuan kita harusnya ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi enggak semua orang misalnya tiba-tiba dalam satu pertemuan terus tiba-tiba saya sebagai gembala, ayo semua berbahasa roh. Apakah semua? Terus gilirannya waktu hadir itu pas tidak bisa bahasa roh, lah plongo-plongo dia loh semua. Kok aku tok yang nggak bisa? Karena karunia diberikan kepada orang-orang yang Tuhan anggap atau Roh Kudus pantas untuk diberi karunia. Kalau di dalam pertemuan pas ada orang yang belum bisa, atau kemudian ada komando dari depan, ayo semua berbahasa roh. Lah yang lain kan nanti minder, bukan membangun, malah nanti merasa kalau di gereja kita saya tidak apa namanya, bukan kita merasa paling benar sendiri, enggak. Cuma saya tidak mengharuskan, ya. Ayo semua berbahasa roh. Kalau waktunya kita memang berbahasa roh, kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak kita pahami, silakan. Tapi kalau enggak harus, ya kita harus ngomong saja dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ya mungkin kecenderungan ketika bisa dipaksa, ayo semua berbahasa roh. Nah itu mungkin akan terjadi bahasa roh yang buatan sendiri. Itu akan memicu seperti itu. Bisa jadi orang yang tidak bisa bahasa roh, terus lihat-lihat, nah mulai dieja. Oh kayaknya bahasa roh itu mungkin begitu ya. Nah, mungkin ya.
Atau kemudian apa lagi dan sebagainya. Itu namanya maksa. Ya. Saya tidak mengajarkan jemaat seperti itu. Jadi roh itu, bahasa roh itu lahir dari bagaimana ketika kita punya kerinduan, seperti Alkitab bilang bahwa kita tidak tahu lagi apa yang harus kita bicara. Dengan logika, dengan mulut kita tidak bisa. Nah, roh itu yang mendorong kita berbicara. Ya mungkin ada kata-kata yang tidak teratur, karena itu memang tidak kita pahami. Firman bilang, roh itulah yang akan menuntun kita untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Nah, bahasa roh itu yang disebut dengan tadi apa? Glozolalia. Jadi seperti itu Bapak Saudara sekalian. Saya juga tidak pernah melarang, jangan berbahasa roh ya, karena ada gereja-gereja yang memang sudah menyatakan bahwa mereka tidak percaya lagi. Ya. Ada aliran-aliran tertentu menyatakan bahwa bahasa roh itu dan juga karunia-karunia roh, karunia-karunia mujizat itu sudah selesai di zaman rasul-rasul. Tapi kita gereja aliran Pentakosta, karismatik, bahkan Injili, kalau di Injili masih mengiyakan tetapi sangat waspada, tidak mengharuskan. Tapi kalau di karismatik itu banyak yang mengharuskan, masih menekankan. Tapi di gereja kita ya juga kita mengajarkan, dan memang kita masih percaya itu masih ada, sehingga itu bisa terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Yang Tuhan sudah kasih karunia, pakai karunia itu. Yang belum, minta sama Tuhan. Ya, kalau belum, sudah minta belum, jangan maksa. Ya, maksudnya maksa itu bukan berarti kita kan istilahnya ngotot, Tuhan boleh kasih saya, silakan kita berdoa seperti itu. Tapi maksanya artinya belum waktunya, bahwa kita niru-niru. Ya. Bukan berarti bahasa roh itu harus berbeda, enggak. Karena roh itu kan roh yang sama yang memberikan bahasa itu. Jadi boleh sama, enggak apa-apa, sama. Karena ada orang bilang, wah kok sama semua bahasa rohnya? Ya memang rohnya yang satu yang memberikan. Ya. Dan rata-rata apa yang kita ucapkan kepada Tuhan kan ya kebanyakan sama. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apakah bahasa roh nggak boleh sama? Boleh sama. Tapi bukan berarti semua kita belajar. Pelajari nanti kalau ada orang bahasa roh, tak perhatikan dia ngomong apa terus tak ikut-ikut seperti itu. Ya, jadi seperti itu Bapak Saudara sekalian. Jadi apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini, biar ini jadi sebuah perenungan buat setiap kita. Tapi firman Tuhan katakan, kejarlah kasih, dan kemudian ayat pertama tadi ya kita bahas di pasal 14, kejarlah kasih dan berusahalah untuk memiliki karunia. Artinya begini Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan bilang, ya kita boleh punya kerinduan untuk memiliki karunia-karunia, tapi lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu firman Tuhan bilang apa? Kejarlah kasih, ya. Dan usahakanlah diri memperoleh karunia. Firman Tuhan mengatakan bahwa di 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13 kita masuk di ayat terakhir. 1 Korintus 13 mulai ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Yuk, baca sama-sama 1, 2, 3. Sekalipun apa? Aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ingat Bapak Saudara sekalian, bahwa ternyata ya kita punya karunia boleh, kita punya kuasa atau kelebihan itu boleh, tapi jangan sampai kita mengabaikan yang namanya kasih. Karena kasih itu firman Tuhan bilang, nubuat akan berlalu, bahasa roh akan berhenti, tapi kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Jangan sampai kita sudah
mengaku kita punya karunia roh, tapi justru kita mengabaikan kasih. Memang ada satu ayat yang dipakai oleh ada gereja-gereja tertentu yang menyatakan bahwa yang bahasa roh berhenti, nubuat akan berakhir, dan itu mereka anggap bahwa sudah tidak berlaku sampai hari ini. Itu yang mereka pegang sehingga hari ini mereka tidak mau berbahasa roh. Walaupun punya prinsip seperti itu sebetulnya tidak boleh ya, karena saya pernah mendengar ada satu hamba Tuhan yang terkenal, dia menghujat, dia katakan bahwa bahasa roh zaman sekarang itu bahasa roh ayam. Tapi ya kita tidak akan pernah terpengaruh, karena memang kita lihat prinsip Alkitabnya yang kita pegang. Memang bahasa roh itu masih berlaku sampai hari ini. Firman Tuhan yang menyuruh, ya, kejarlah karunia. Tapi kemudian harusnya dengan cara yang benar. Ketika kita sudah diberi karunia, pergunakan juga itu dengan cara yang benar. Maka kita akan lihat bagaimana kuasa roh Tuhan itu bekerja, ya. Kenapa kita harus berbahasa roh dan sebagainya? Karena kita sedang juga mengalami peperangan di alam roh. Ya, Bapak Saudara sekalian, kita sudah belajar, ada kaitannya semua. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Ya, tapi saya mengajarkan ini bukan berarti bahwa kalau mengusir setan harus pakai bahasa roh, ya. Enggak juga seperti itu. Ini kalau kita mengusir setan, kita harus pakai bahasa yang bisa kita mengerti. Amin, Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, biarlah apa yang bisa saya sampaikan ini betul-betul menambah wawasan buat kita, semakin memperkokoh iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan, kita yakini bahwa itu semua firman Tuhan dasarnya. Amin. Biarlah kita terus punya dasar yang kuat lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak asal melakukan segala sesuatu. Itu pentingnya kita berjemaat, supaya kita belajar. Ini kita juga semakin hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali masuk di